2021 UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nanti ada siapa saja yang mengikuti AKM ini, ya. Nanti guru juga ikut. Di sini yang diujikan adalah literasi, numerasi, dan karakter. Dilakukan pada siswa kelas, bukan kelas 4 ini salah, kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak semua siswa Bapak dan Ibu, hanya 45 siswa satu sekolah. Ya. Jadi ketika ada kepala sekolah yang mengusulkan, Pak ini Pak datanya dipilih yang pinter-pinter, itu nggak bisa, karena datanya diacak dari Kemendikbud, dari pusat. Jadi walaupun ya tidak akan kebayang ya hasilnya akan seperti apa, karena ini benar-benar diacak, di random. Sampelnya hanya 45 siswa kelas 8. Berikutnya, nah, asesmen kompetensi minimum di sini mengukur keterampilan dasar, literasi dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak untuk melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu. Jadi tidak untuk menilai siswa per siswanya, karena ini kan sampel dari sekolah tersebut. Nah, ini AKM nasional itu untuk siswa, terdiri dari literasi dan numerasi. Sedangkan survei karakter yaitu aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila. Apa saja 6 profil pelajar Pancasila? Yaitu bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, kebinakaan global, dan berakhlak mulia. Soalnya seperti apa? Untuk survei karakter. Jadi berbentuk soal cerita. Misal siswa Pak Rohman misalnya, Rohman memiliki uang, tetapi untuk menyumbang temannya yang sakit. Tetapi pada saat itu ibunya harus membayar kontrakan. Apa yang Rohman lakukan? Soal-soalnya seperti itu untuk survei karakter. Nanti A, B, C, D, E. Jadi anak terserah mau milih apa. Ya. Berikutnya survei lingkungan belajar, yaitu aspek terpilih dari model sekolah efektif dilakukan oleh siswa, guru, dan kepala sekolah. Ya. Jadi kalau AKM nasional hanya siswa, survei karakter hanya siswa, survei lingkungan belajar oleh siswa, guru, dan kepala sekolah. Survei lingkungan belajar di sini soalnya berupa angket, ya, berupa angket. Semua guru, kalau siswa dipilih, kalau guru semuanya, dan kepala sekolah. Nah ini gambaran tadi. Murid mengikuti tiga-tiganya. Kalau guru dan kepala sekolah hanya survei lingkungan belajarnya saja. AKM nasional kelas 5, 8, dan 11 yaitu mengukur kinerja atau mutu sekolah. Jadi bukan mengukur siswanya. Kemudian administrasi terstandar. Saya hanya membahas yang kelas 5, 8, dan 11 saja. Nah ini perbedaan antara UN dan AKM. Pada ujian nasional, hal yang diukur yaitu capaian pada kompetensi kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Semua pelajaran 12 mata ya diujikan. 4 maaf. Sedangkan pada AKM, pada literasi membaca dan numerasi saja. Ya. Jadi tidak ada yang tercantum di dalamnya ya include. Berikutnya karakteristik siswa. Kalau UN tidak mengukur ke karakter. Gambaran lingkungan belajar di UN juga tidak ada. Berikutnya untuk target pengukuran UN untuk kelas 9 dan kelas 12, sedangkan untuk AKM kelas 5, kelas 8, dan 11. Metode mode assessment kalau UN bisa komputer, bisa kertas dan pensil. Tapi kalau AKM
berbasis komputer. Metode asesmen fixed test yang itunya multi-stage adaptive test. Pelaporannya ada di situ, bisa dibaca ya. Berikutnya, kita yang penting-pentingnya saja. Kapan AKM dilakukan? Yaitu minggu kedua bulan April 2021 untuk kelas 8. Nanti ada datanya akan dikirim siswa-siswa mana saja yang mengikuti AKM tersebut. Ini timelinenya sampai evaluasi. Asesmen kompetensi minimum yaitu menggali literasi membaca dan numerasi. Nanti ada contoh soalnya. Nah, bentuk soalnya kalau ujian nasional hanya PG. Kalau AKM soalnya objektif, pilihan ganda hanya satu jawaban benar, pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu, menjodohkan. Ingat waktu SD Jawa dulu ya, ada menjodohkan. Isi yang singkat. Kalau benar salah masuk mana? Benar salah juga ada Pak. Iya. Masuk ke mana? Menjodohkan. Benar salah. Menjodohkan. Bukan. Tapi ada benar salah juga ada ya soalnya. salah. Oke. Berikutnya, ini komponen AKM. Kontennya ada bilangan, geometri, matematik ini, data, aljabar. Sedangkan proses kognitifnya pemahaman, aplikasi, penalaran. Konteksnya personal, sosial, kultural, saintifik. Sedangkan literasi membacanya konten, teks informasi, teks sastra. Proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Konteksnya personal, sosial, budaya dan saintifik. Nah, seperti ini contoh soalnya. Wow. Ada tabel, ada diagram. Siswa diminta sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai pampers ya, lebih lama dari plastik. Ternyata pampers itu lebih lama terurai ya Mas ya. Iya. Namun kurang dari kulit sintetis. Nah, ini anak-anak harus melihat di sini plastik di sini ya, ada kulit. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Jadi kalau kita lihat di sini untuk plastik berapa Bapak dan Ibu? 400. Kalau nggak kelihatan saya ingat 400. Iya. Ini ada baja 100, kaleng aluminium antara 200 dan 300, dan kulit sintesis 500. Sedangkan popok itu sendiri berada pada lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintesis. Lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintesis. Jadi lebih lama dari kurang dari sini. 475. 475. Seperti itu Bapak Ibu soalnya. Iya. Jadi kurang dari 500. 500. betul. 400 kurang dari 500. Antara 400 dan 500. Iya. Nalaknya gitu. Iya. Berikutnya. Flying. Soal berikutnya. Seorang siswa membaca tabel dan diagram di samping. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Ada tabel, ada kertas tisu, ada waktu dekomposisi. Kata siswa, itu sama selisihnya antara diagram A dan diagram B. Tapi kata gurunya, ada koreksi dari gurunya. Jawabannya apa Bapak dan Ibu? Yang harus diperhatikan.
yaitu jenis materialnya. Berikutnya, jadi banyaknya berbentuk tabel-tabel seperti ini. Nah, ini seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik. Siswa ingin menggabungkan antara tabel dengan diagram ini. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Setujukah kamu dengan saran ibu guru? Kata ibu gurunya, tidak bisa digabungkan. Menurut Bapak dan Ibu gimana? Kalau Bapak dan Ibu sebagai siswa, boleh-boleh saja ya, boleh digabungkan. Jadi ini mengecoh siswa. Nanti siswa bilangnya setuju. Padahal untuk dua diagram ini bisa kita gabungkan dengan warna yang berbeda. Ya. Misal sampah organik, anorganik berdampingan dengan warna yang berbeda. Jadi ini mengecoh siswa. Ingin nalar siswa gimana nih dengan soal seperti ini? Ya. Berikutnya, ada jenis beras yang paling banyak terjual ada dari ini bisa dilihat. Kebanyakan matematik ya Bapak Ibu. Yang terjual ada beras IR, ada beras Projo Lele dan seterusnya. Jenis beras yang paling banyak terjual adalah, jadi misalnya persediaan beras 400, terjualnya 180. Harus dihitung dulu selisihnya. Mana yang terjual paling banyak? Di situ. Nah, ini juga sama. Berdasarkan beras yang terjual, perbandingan paling sederhana. Jadi Bapak dan Ibu ini dibandingkan dulu antara IR 46 dan Pandanwangi sampai dalam bentuk yang paling sederhana. Ini soal benar salahnya, ya, sebangunan ya. Panjang ini ada tempat jemuran dikaitkan dengan matematika. Panjang AB sama dengan CD, betul tidak? Betul. Panjang PQ sama dengan SR. PQ sama dengan SR. Sama. Iya. Betul. Jarak Q ke S sama dengan B ke C. B ke C. Salah. Beda. Salah. Ya, soal bentuk benar salahnya seperti ini. Berikutnya. Ini ada gambar ikan, manfaat ikan. Di sini ada nutrisi-nutrisinya. Siswa harus baca, kemudian menjawab soalnya. Apakah manfaat makan ikan menurut infografis di samping? Iya, jadi lihat soalnya, dipahami, baru bisa menjawab pertanyaannya. Berikutnya, panjang-panjang. Ini jawaban realita dan opini. Memilih di antara dua jawaban. Fakta atau opini. Berikutnya, ada juga jawaban setuju, tidak setuju. Seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut? Jawab setuju atau tidak setuju. Tapi tidak berhenti sampai situ, harus ada alasannya. Kenapa setuju? Kenapa tidak setuju? Waduh, panjang sekali. Soal berikutnya. Mengapa segumpal tanah liat itu demikian lama berada di tempat penyimpanan? Dibaca dulu, baru bisa diisi. Anak sekarang males baca, lebih enak browsing ya, Bapak Ibu ya? Ya. Iya, anak saya juga sama. Kelas 6 itu, Google. Buku paketnya bersih. Iya. Aduh, buku paketnya bersih, bro. Tuku-tuku beli diisi. Iya. Google aja terus. Ditanya halaman berapa juga nggak tahu. Ya. Berikutnya, ini masih literasi membaca. Ini masih literasi membaca. Nah, ini memasuk-masukkan. Keju bisa membuat kecanduan.
keju bisa membuat kecanduan. Para ilmuwan mengklaim bahwa keju memiliki sifat adiktif yang sama dengan narkoba karena bahan kimia yang disebut dengan kasein. Nah, ini tinggal ditambah-tambahkan ke atas. Salah, ditarik ke atas ya, ditarik ke atas. Nanti di drag. Keju termasuk dalam kategori makanan dengan apa? Cocoknya kemana pilihannya? Ditarik ke atas. Jadi tipe soalnya macam-macam, ada menjodohkan atau ini menarik-narik. Kalau rumah pakai tanda panah ya, kalau matematik itu diagram Venn, iya. Nah, ini bentuk laporannya. Penilaian bermutu, kunci pendidikan bermutu. Terima kasih. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Anda Ibu dan Bapak, saya beri kesempatan barangkali ada yang ingin ditanyakan langsung ke narasumber sebelum ditutup. Bukan narasumber Pak. Dimatikan. Sering Teman sejawat. teman sejawat. Matikan. Mana? Pak Dewa, silakan. Terima kasih, mohon maaf. Jangan susah-susah Pak. Seperti yang disampaikan tadi, semakin jelas adanya kaitannya dengan rencana adanya AKM di tahun 2021